Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Untuk hari ini, mata kuliah matematika bisnis, kita akan membahas tentang fungsi. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang deret hitung dan deret ukur untuk minggu ini, dan sampai mendekati UTS kita akan belajar tentang fungsi dan aplikasinya dalam ekonomi. Oke, pertama-tama kita harus tahu pengertiannya dulu. Pengertian fungsi adalah bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau dalam kurung hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lainnya. Fungsi dibentuk oleh beberapa unsur yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Kemudian bentuk fungsi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fungsi persamaan, di mana ruas kiri dan ruas kanan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Atau fungsi pertidaksamaan di ruas kiri dan ruas kanan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Seperti itu, lebih atau kurang sama dengan atau lebih sama dengan. Oke, kemudian kita akan membahas tentang ini, unsur pembentuk fungsi. Di fungsi itu ada namanya variabel, ada koefisien, dan konstanta. Dalam pengertiannya, variabel mencerminkan atau mewakili faktor tertentu dilambangkan dengan huruf Latin berdasarkan dengan sifat dua macam variabel, yaitu ada variabel bebas atau independen, ada variabel terikat atau dependent variable. Nah, kemudian di situ dalam suatu variabel itu ada namanya koefisien. Koefisien itu apa? Koefisien adalah bilangan atau angka yang terkait pada dan terletak di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi. Sedangkan konstanta adalah bilangan atau angka yang kadang-kadang turut membentuk suatu fungsi tetapi berdiri sendiri dan tidak terikat dengan variabel tertentu. Itu sifatnya konstanta. Nah, ini notasi fungsi secara umum ini Y sama dengan fx atau fungsi x. Bentuk di atas menyatakan bahwa Y merupakan fungsi x dengan contoh Y sama dengan 5 plus 0,8x. Y adalah variabel terikat, nilainya tergantung dengan nilai x. 0,8 dia adalah koefisien variabel x karena dia terkait dengan variabel x. Dengan 5 dia konstanta karena dia bebas tidak terikat oleh variabel, tapi dia mempengaruhi variabel y. Nah, ini jenis-jenis fungsi. Nah, untuk jenis-jenis fungsi yang pertama yang kita akan tahu adalah fungsi aljabar. Itu ada fungsi irasional dan rasional. Nah, di fungsi rasional itu terdapat fungsi polinom, linier, kuadrat, kubik, bikuadrat. Dan ada fungsi pangkat di situ. Nah, ini ada fungsi non-aljabar, ini ada fungsi eksponensial, logaritmik, trigonometri, dan parabolik. Nah, ini kita belajar dalam fungsi-fungsi yang kita pelajari untuk sehingga nanti sebelum setengah semester. Pertama adalah fungsi polinom. Ada fungsi yang menggabungkan banyak suku dalam variabel bebas. Bentuk umumnya persamaan polinom itu Y sama dengan A0 plus A1X plus A2X pangkat 2 ditambah sampai dengan ANX pangkat N. Angka tertinggi suatu variabel fungsi polinom mencerminkan derajat polinomnya dan mencerminkan derajat persamaan fungsi tersebut. Nah, kemudian fungsi linier adalah fungsi polinom khusus yang pangkatnya tertinggi dari variabel adalah pangkat 1. Bentuknya kalau persamaan linier itu seperti ini. Y sama dengan A0 plus A1X, di mana A0 adalah konstanta dan A tidak sama dengan 0.
Jadi ini adalah fungsi linear. Nah, kalau fungsi non-linear, fungsi yang pangkat tertingginya dari variabel lebih dari satu fungsi. Maka di situ ada fungsi kuadrat, ada fungsi kubik, dan ada fungsi bi kuadrat. Kalau linear tadi dia tidak ada sistem variabelnya tertinggi, tidak berpangkat lebih dari satu. Nah, dia cuma pangkat satu saja kalau linear. Kalau non-linear dia bisa lebih dari satu. Artinya bisa kuadrat, bi kuadrat, trikuadrat, dan nah ini persamaan linear. Nah, ini persamaan linear dan teman-teman saya yakin sudah biasa dengan persamaan linear seperti ini. Persamaan linear itu penulisan biasa dasarnya adalah Y sama dengan A plus BX, di mana konstanta adalah A, adalah penggal intercept garis pada sumbu vertikal Y, dan B adalah koefisien arah atau lereng slope garisnya. Bila B itu lebih dari 0, maka garisnya bergerak ke bawah ke kanan atas, dari bawah ke kanan atas. Ketika B itu kurang dari 0, maka garisnya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ini penggambarannya. Nah, ini menggambarkan fungsi linear. Contoh Y sama dengan 3 plus 2X. Di mana X-nya itu ada 0, 1, 2, 3. Y-nya ada 3, 5, 7, dan 9. Artinya di situ ketika kalian masukkan dari salah satu variabelnya, ketika kalian masukkan variabel X-nya 0, otomatis ya hasilnya dia ketemunya Y-nya 3. Ketika X-nya dia dimasukkan 3, otomatis Y-nya ketemu 9. Maka dari itu, dia B-nya adalah lebih dari 0, maka penggambarannya adalah dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini ketika dia fungsi Y-nya adalah 2X. Nah, ini karena dia bilangnya masih positif, maka X-nya masih positif, penggambarannya sama dari kiri bawah ke kanan atas, tinggal dimasukkan saja, bagi kalau X-nya sama dengan 0, otomatis Y-nya 0. Tapi kalau X-nya itu sama dengan 3, berarti Y-nya adalah 3. Tinggalkan 2, dimasukkan X-nya, 2 dikali 3, sama dengan 6. Nah, ini ketika dia B-nya adalah negatif. Nah, di situ kan ada Y sama dengan 8 min 2X. Maka dia dari kiri atas ke kanan bawah. Maka penggambarannya adalah X sama dengan, ketika X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan Y-nya ketemu adalah 8, 6, 4, 2, dan 0. Sama seperti tadi, tinggal dimasukkan saja X-nya. Nah, ini adalah pembentukan persamaan linear. Kalau tadi persamaan linear seperti biasa, kalau ini adalah dui atau koordinat. Dua buah titik dengan koordinat sebagai berikut. A, X1, dan Y1, dan X2, dan Y2. Maka rumus persamaan linearnya itu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini persamaan linearnya. Jadi teman-teman, contoh titik A itu ada 2 dan 3, titik B-nya 6 dan 5, berarti tinggal dimasukkan saja. Berarti X-nya 2, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y-nya tetap, yang diketahui adalah Y2 dan Y1. Y2-nya Y1-nya adalah 3. Karena kan kalau titik A itu yang penggambaran pertama X dan Y. Berarti A itu digambarkan dengan X1 dan Y1. Sedangkan untuk yang B itu X2 dan Y2. Jadi tinggal dimasukkan saja teman-teman. Hasilnya adalah 4Y min 12 sama dengan 2X min 4. Atau 4Y sama dengan 2X plus 2. Jadi ketika disederhanakan, otomatis Y-nya adalah Y sama dengan 2 plus 0,5X.
Nah, di sini adalah fungsi koordinat dan lereng. Sebuah titik A, X1 dan Y1, dan titik lereng garis B, maka rumus persamaan linearnya adalah Y min Y1 sama dengan BX, B kali X min X1. Jadi, contoh titik A, 2, dan 3, maka garis lereng dan lereng garis 5, maka tinggal dimasukkan itu 0,5, artinya B-nya sama dengan 0,5. Berarti Y min Y1 sama dengan B dikali X min X1, kan Y min 3 sama dengan 0,5 dikali X min 2, jadi adalah ketemunya Y sama dengan 2 plus 0,5 X. Ini untuk koordinat dan lereng. Nah, ini ada dua, ada penggal lereng dan ada dui penggal. Untuk penggal lereng, bila diketahui penggal pada salah satu sumbu dan lereng garis. Jadi tinggal salah satu, A-nya itu adalah dibilang dia penggal, B itu adalah dia adalah lereng. Berarti Y sama dengan A plus BX. Nah, dui penggal, ini adalah ketika diketahui penggal masing-masing sumbu, maka penggalnya ada dua. Ada A dan ada C. Maka ada penggal yang sifatnya dia vertikal dan ada penggal yang sifatnya horizontal. Jadi kalau dia vertikal itu sebagai pengali, tapi kalau horizontal dia sebagai pembagi. Jadi Y sama dengan A min A per C kali dengan X. Nah, penyesuaian persamaan linear. Jadi ini ada dua fungsi substitusi. Jadi ada 2X plus 3Y sama dengan 21 dan X plus 4Y sama dengan 23. Penyelesaiannya adalah kita masukkan, di situ ada 2X plus 3Y sama dengan 21. Berarti dimasukkan fungsi X-nya di fungsinya dimasukkan ya, disubstitusi dimasukkan, otomatis X-nya itu kalau dia pindah X sama dengan 23 min 4Y. Tinggal dimasukkan saja 2 dikali 23 min 4Y ditambah 3Y sama dengan 21. Ketemunya adalah 5Y sama dengan 25. Y-nya sama dengan 5. Maka ketika kita mencari Y-nya sudah ketemu nih, kita mencari X-nya, tinggal dimasukkan saja dengan fungsi yang awal. Tapi jangan dimasukkan dengan fungsi substitusinya. Karena makanya kalian tidak akan ketemu di situ. Akan dimasukkan dengan fungsi non substitusinya atau fungsi awalnya, terserah mau kalian ngambil yang fungsi 1 dan fungsi 2 sama-sama bisa. Jadi 2x plus 3 dikali 5 sama dengan 21, 2x sama dengan 6. X-nya ketemu 3. Substitusi, dan ini gampang sekali. Nah, tadi substitusi, sekarang kita eliminasi. Ini ada dua cara sebenarnya teman-teman, kalau memudahkan mana yang mudah, ini teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Ada yang biasanya anak mahasiswa itu suka dia menggunakan substitusi, dan ada sebagian anak yang dia tidak ingin berisiko, maka dia menggunakan eliminasi. Jadi 2x sama persamaannya, tinggal berarti untuk menyamakan, harus menyamakan salah satu variabelnya. Kita samakan x-nya atau y-nya. Kalau dalam contoh ini yang disamakan adalah x-nya. Sama, akhirnya dikurangi supaya dia 0, ketemunya minus 5 sama dengan minus 25, y sama dengan 5. Maka 2x plus 3 dikali 5 sama dengan 1, x-nya ketemu juga 3. Nah, di sini ada fungsi determinan. Jadi, digunakan untuk n yang cukup besar. Prinsip pengerjaan determinan mengalihkan unsur-unsur secara diagonal dari kiri atas menurun ke kanan bawah, dan dari kiri bawah menaik ke kanan atas. Dan hasil perkalian menurun dikurangi hasil perkalian menaik. Ya, saya yakin teman-teman sudah akrab dengan ini. Kalau ada di situ determinannya A, B, D, E, itu berarti AE min D, DP. Sama itu perkalian silang. Terus, kalau di situ ada PT min Q, ST, berarti P dikali dengan T minus S min kali dengan minus Q. Nah, itu disama. Di situ ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Berarti itu fungsinya dikalikan ke bawah dulu. Jadi A, E, I terus dikalikan dengan
BFG kembali ke bawah, terus dikalikan dengan CHD dibalik. CHD minus GEC, jadi kiri bawah ke kanan atas, ditambah DBI, 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 terus ditambah dengan AFH. Jadi itu adalah hasil pengelolaan determinan. Nah, contoh nih, ketika kalian punya determinan 2, min 4, 5, dan 7. Berarti 2 dikalikan dengan 7 diminus 5 dikalikan dengan minus 4. Terus sama dengan 34. Terus kemudian di situ ada 364 minus 2, 1, 5, 3, 2, 7. Berarti situ ketemunya adalah dikalikan ya, 3 dikali 1 dikalikan dengan 7. Sama tadi dari kiri atas ke kanan bawah. Terus 6, 5 dikalikan dengan pojok 3-nya. Terus 4 di pojok kanan itu dikali dengan pojok kiri nomor 2 dari bawah 2 dan minus 2. Terus di minus 3, 1, 4 dari kiri bawah ke kanan atas. Terus minus 2 ditambah minus 2 dikali dengan 6 dikalikan dengan 7 yang di kanan bawah. Ditambah 3 dikali 5 dikali 2. Ketemunya adalah 29. Saya yakin hal seperti ini. Nah, di sini ada teknik pencairan akar bersamaan linear dengan determinan. Ada AX plus BY sama dengan C, terus DX plus EY sama dengan F. Nah, dirumuskan seperti ini. Cermatin sendiri ya teman-teman. Hasil perkalian sama dari atas ke bawah, kiri atas ke kanan bawah, kiri bawah ke kanan atas, perkalian silang. Kita masuk ke penerapan ekonomi. Ya, dalam penerapan ekonomi, saya ulang lagi, itu terdapat ini contohnya adalah fungsi permintaan atau demand. Hubungan antara variabel harga dan variabel jumlah atau barang atau jasa yang diminta. Hukum permintaan, teman-teman, ini harus dicatat bahwa harga naik, maka jumlah yang diminta akan berkurang. Apabila harga turun, jumlah yang diminta akan bertambah. Jadi ini hukum dari permintaan. Dengan asumsi variabel lain yang mempengaruhi tetap dan tidak berubah. Terus gerakan harga berlawanan arah dengan jumlah, maka dari itu kurva permintaan berlereng negatif. Nah, kurva permintaan berlereng negatif. Dari kiri atas ke kanan bawah, maka dia berlereng negatif. Q sama dengan A min BP. Jadi Q di situ adalah quantity, P itu adalah price. Jadi Q itu adalah kuantitas, P-nya itu adalah harga. Jadi kalau dalam perumusannya seperti itu. Dalam kurvanya seperti ini, teman-teman. Gambarkan, sorry ini ada typo, grafik fungsi permintaan Q sama dengan 5 min 0,5P. Tentukan kuantitas dan harga tertinggi yang sanggup dibayar konsumen. Jawab, jika Q sama dengan 0, maka P-nya sama dengan berapa? Jika P sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan berapa? Berarti kalau ini sebenarnya jadikan tugas kalian, mungkin teman-teman nanti bisa kerjakan di rumah lewat foto saja. Nanti saya kasih link untuk pengumpulan tugasnya di di ilmu. Nah, ini contohnya. Baik PR. Dia juga tahu suatu harga barang itu 10.000, jumlah barang yang diminta 20. Bila harga turun menjadi 5.000, jumlah barang yang diminta menjadi 30. Dan fungsi pengaman itu digambarkan dengan P-nya, P1-nya adalah 10.000, Q1-nya adalah 20, P2-nya adalah 5.000, Q2-nya adalah 30.
Berarti sama seperti tadi, ada Y1, ada X1, dan ada X2. Jadi dimasukkan lewat key, diganti. Y-nya itu diganti dengan key, X-nya diganti dengan P. Jadi ini di rumah. Nanti coba dikumpulkan, di foto saja. Nggak harus teman-teman ngasih dikerjakan di Word, tapi kalian tinggal foto saja, dimasukkan PDF nanti saja. Penggambaran dari kurva. Ini kalau tadi kita bicara tentang fungsi permintaan, sekarang fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah variabel P sama dengan variabel harga itu P, variabel jumlah itu Q, mempunyai tanda yang yaitu positif. Nah, ini hukum penawaran. Harga naik, jumlah yang ditawarkan akan bertambah. Apabila harga turun, jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Asumsi variabel ini tidak berpengaruh, tetap dan berubah. Maka gerakan harga searah dengan gerakan jumlah. Oleh karena itu, kurva penawaran itu berlereng ya dengan kalian tadi yang berlereng negatif untuk kurva permintaan, kalau kurva penawaran berlereng positif. Jadi dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi Q sama dengan min P plus P. Ini rumusnya dan ini kurvanya, penggambarannya. Nah, ini kurva permintaan, kurva penawaran ketika P sama dengan min 15 min Q, gambarnya seperti ini. Terus ini kurva penawarannya ketika dia 3 plus 0,5 Q. Kurva penawarannya, penggambarannya seperti ini. Jadi kurva penawaran itu A-nya selalu minus, teman-teman. Jadi ketika kalian ketemu P-nya itu 3, berarti kuantitinya bisa dari 2 kalinya, atau minus 6. Situ hitungannya. Nah, keseimbangan pasar. Sekarang bicara tentang pasar equilibrium. Bila jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. QD sama dengan QS. QD itu quantity of demand, QS adalah quantity of supply. Jadi yang pertama kuantitas permintaan, terus sama dengan kuantitas penawaran. Jadi ketemunya E-nya itu di tengah situ. Ada PE, ada QE, ada QD, ada E-nya di situ. Nah, ini contohnya. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan P sama dengan min Q dengan fungsi penawarannya P sama dengan 5 plus 0,5 Q. Berapa harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Jawabannya P sama dengan 20 min Q dan P yang untuk penawarannya 5 plus 0,5 Q. Jadi P-nya itu tadi rumusnya QD sama dengan QS, tinggal dimasukkan, kita nyari masing-masing P-nya dan Q-nya. Atau price equilibrium dan quantity equilibrium-nya, keseimbangan pasarnya. Maka dimasukkan, mencapai keseimbangan pasar, maka di situ ketemu 20 min P sama dengan minus 10 plus 2P. Jadi P-nya ketemu 10, Q-nya ketemu 10. Jadi untuk fungsi equilibrium dari barang yang ada di pertanyaan ini adalah pada saat price-nya 10 dan Q-nya 10. Itu pada saat kondisi yang imbang atau ketemu titik temunya atau equilibrium-nya. Gambarnya seperti ini, teman-teman. Oke, contoh lain. Ini ada fungsi permintaan P sama dengan 15 min Q dan fungsi penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Jumlah harga dan jumlah keseimbangannya. Gambar kurvanya seperti itu. D sama dengan S. 15 min Q sama dengan 3 plus 0,5 Q. Jadi min 0,5 Q. Q-nya ketemu adalah 8. Terus sedangkan P-nya ketemu 7. Sama. Di yang Q tadinya jadi harga keseimbangannya ketemu dengan grafik seperti ini. Nah, ini ada pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Jadi pajak itu juga bisa digambarkan dalam suatu fungsi
Maka pajak spesifik, contoh ini, pengaruh pajak atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang semakin naik. Jadi produsen akan mengalihkan beban pajak kepada konsumen. Akibatnya harga keseimbangan tercipta di pasar menjadi lebih tinggi. Dan di lain pihak jumlah keseimbangan akan lebih sedikit. Pengenaan pajak sebesar T itu lambang pajak, tax, itu atas setiap barang yang dijual menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas. Nah, ini contohnya ada pajak. Kalau ada pajak gimana? Jadi, ini ada dua fungsi permintaan dan penawaran seperti biasa. Tadi sama, P sama dengan 20 min Q, sedangkan penawarannya adalah P sama dengan 5 plus 0,5 Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit. Berapa harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar sebelum dan sudah kena pajak. Jadi penawarannya itu sebelum pajak itu P sama dengan 0,5 plus 5 plus 0,5 Q. Jadi sesudah pajak itu P plus 0,5 Q plus 3 karena pajaknya adalah 3 per unit. Terus ketemu jadi Q-nya, fungsi Q-nya untuk fungsi penawarannya ketemu Q sama dengan min 16 plus 2P. Nah, sedangkan permintaannya itu menjadi Q sama dengan 20 min P. Tinggal dibalik aja, teman-teman. P-nya pindah ke ruas kanan, Q-nya pindah ke ruas kiri. Jadi, rumusnya seperti itu. Nah, untuk pajak itu hanya mengena atau dikenakan kepada penawarannya saja. Artinya, yang menanggung adalah si pembeli atau konsumen. Maka dia pajak itu hanya berimbas pada penawaran, tidak ke fungsi permintaan. Jadi keseimbangan pasar seperti itu, ketemunya adalah 20 min P sama dengan minus 16 plus 2P, ketemunya adalah P sama dengan 12, Q-nya sama dengan 8. Nah, digambarkan dengan seperti ini. Ini equilibrium baru setelah pajak dan sesudah pajak dan sebelum kena pajak. Jadi yang ada tanda petik itu adalah ketika dia sudah terkena pajak. Yang sebelumnya itu belum terkena pajak, yang itu sudah tanda petik itu setelah kena pajak. Nah, ini beban pajak ditanggung pada konsumen atau TK, selisih harga keseimbangan setelah pajak atau PT-nya tadi. Dan harga seimbangan sebelum pajak itu PE. Jadi TK, PE, P apostrof atau PE itu P yang terkena pajak dikurangi P yang belum terkena pajak. Itu adalah TK yang ditanggung oleh konsumen atau harga pajak yang harus dibayar oleh konsumen. Terus beban pajak yang ditanggung oleh produsen itu adalah CC besarnya pajak per unit T dengan unit T dan besar pajak yang ditanggung oleh konsumen atau TK. Jadi beban pajak produsennya adalah T min TK. Jadi selisih dari TK-nya udah ketemu untuk konsumen, T-nya itu yang ditanggung oleh produsen. Pajak penerimaan pemerintah adalah T sama dengan QT kali dengan T. Jadi ketika kalian T besar ya, T besar itu pajak pemerintah. Jadi kuantitas yang terkena pajak dikali dengan total pajaknya. Jadi total pajaknya berapa. Jadi teman-teman, ketika asumsinya ketika kalian pada penerapan ekonomi, ketika kalian jualan barang, itu kan ada namanya PPN, ada namanya PPH. Jadi PPN itu adalah pajak produksi atau pajak terhadap barang jual itu yang dikenakan kepada konsumen. Tapi kalian ketika membuka toko itu ada namanya PPH atau pajak penghasilan. Itu adalah pajak yang kalian terima setelah kalian menjual barang. Maka dari itu ada namanya PT atau pajak yang ditanggung produsen. Produsen juga menanggung. Maka yang dibayarkan ke pemerintah adalah total kuantitas tadi. Contoh kalian beli jualan HP, iPhone apa namanya? X Max gitu ya, yang terbaru mungkin. Nah, itu harganya berapa? Kalian terkena pajak PPN-nya itu contoh PPN-nya aja 2 juta. Nah, tapi di situ ada PPH karena kalian mendapat untung sekitar berapa. Nah, itu teman-teman langsung dikalikan dengan quantity
barangnya. Itu adalah pajak yang nanti akan diterima oleh pemerintah. Oke, mungkin selesai untuk presentasi hari ini. Jika nanti ada kesulitan, ada pertanyaan, nah teman-teman bisa langsung chat di chat grup saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika ada salah dan kurang dari saya. Ya sebentar. Untuk tugas tadi sebenarnya tidak usah dibuat tugas atau dikumpulkan teman-teman, tapi teman-teman buat coret-coret di rumah saja karena nanti tugas akan saya arahkan untuk pertemuan besok yang kita akan pertemuan kelas secara langsung. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.